Shalom Bapak Ibu, selamat datang dalam program Rehat, Renungan Hari Jumat. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu yang terkasih, rata-rata umur manusia itu 70-80 tahun ya Bapak Ibu ya. Kalau dijalani kayaknya terasa lama Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau ngeliat ke belakang, kayaknya itu terasa cepat waktu. Contohnya COVID ya Bapak Ibu ya. COVID itu terjadi di 2020 lalu. Mungkin rasanya baru 2 atau 3 tahun. Tapi ternyata kalau kita lihat di 2026 ini ternyata udah 6 tahun Bapak Ibu. Kita menyadari bahwa tubuh kita bertambah, tubuh kita bertumbuh, terus selalu menua, pengetahuan kita memang bertambah, karir kita bisa naik, mungkin harta kita juga bertambah berkumpul. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah iman kita kepada Tuhan ikut bertumbuh atau tidak? Di Yakobus tadi ayat 14, apakah arti hidupmu saja sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, menyadarkan kita bahwa hidup itu kita tidak pasti Bapak Ibu. Yakobus menegur orang-orang yang terlalu percaya diri dengan rencana mereka. Seolah-olah masa depan sungguhnya ada di tangan manusia. Padahal gambarannya seperti uap Bapak Ibu. Muncul sebentar, kelihatan, lalu entah kemana lenyap. Hidup digambarkan seperti uap memang jadi membuat kita mungkin putus asa ya. Mungkin ngerasa kita jadi rendah hati, kita jadi ngerasa kayak gimana ya besok ke depannya. Tapi memang itu mengajarkan kita jadinya Bapak Ibu, supaya kita nggak boleh sombong, supaya kita juga nggak boleh menunda-nunda pertobatan, supaya kita juga tidak menunda-nunda buat mengasihi ataupun mengampuni orang, supaya kita juga menyadari bahwa memang hidup kita bergantung pada Tuhan, Sang Pencipta kita. Bagaimana kita harus mempunyai relasi hubungan dengan Tuhan setiap harinya. Bagaimana dari kita bangun tidur, kita ngapain? Lihat handphone kah? Atau kita berdoa kepada Tuhan? Ataupun waktu-waktu yang memang kita kosong, ataupun waktu-waktu luang kita pergunakan dengan apa? Untuk apa? Apakah itu untuk melakukan yang baik atau tidak? Ada waktu-waktu sebenarnya yang harusnya kita bisa luangkan, pergunakan buat baca Alkitab. Bagaimana Alkitab itu buat menjadi pengetahuan kita, kebenaran firman Tuhan menguatkan kita. Bagaimana itu adalah Injil yang menyelamatkan kehidupan kita. Hidup digambarkan seperti uap Bapak Ibu bukan untuk membuat kita putus asa, tetapi supaya kita rendah hati. Supaya kita tahu memang kita tidak tahu apa yang terjadi besok, tapi kita harus tetap menjalani hidup kita ke depan. Di ayat selanjutnya, di ayat 15 berkata, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kesadaran bahwa akan singkatnya hidup kita membawa kita hidup untuk berserah kepada Tuhan. Memang waktu kita mungkin masih panjang, ada yang mungkin sampai ke 70 atau 80 tahun tuh masih setengahnya, ataupun masih yang kita yang usia mungkin ada yang 20-30 tahun masih jauh bang, masih panjang banget. Tapi kita nggak boleh mempergunakan waktu dengan tidak baik, mempergunakan waktu untuk tidak bijak. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita itu rapuh, hidup kita itu tidak bisa ditebak. Kemarin kita menyadari bahwa mungkin ada yang sehat, ternyata besoknya meninggal. Bapak mertua saya hari Jumatnya itu masih aktivitas di ladang, masih melakukan aktivitas. Malamnya hanya tidak enak badan, ternyata Sabtunya Tuhan panggil. Gak ada yang tahu umur manusia, gak ada yang tahu. Maka dari itu bagaimana kita belajar buat hidup bijaksana. Mazmur 90 ayat 12 katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hidup kita itu memang singkat Bapak Ibu. Kita harus gunakan dengan bijaksana. Ini adalah doa Daud
Ini adalah doa Musa, Bapak Ibu. Ia menyadari bahwa manusia itu terbatas, sementara Allah aja yang kekal. Menghitung hari artinya bukan menghitung kapan kita mati, tetapi menyadari bahwa waktu kita memang terbatas. Supaya apa? Hasilnya kita menghitung hari, kita menyadari bahwa waktu kita terbatas, supaya hasilnya bagaimana hati kita menjadi bijaksana. Kita harus tahu bijaksananya memprioritaskan waktu kita. Kita tahu bagaimana memprioritaskan kehidupan kita untuk siapa. Apa yang kita pergunakan, kekayaan, kesehatan, apapun yang kita punya itu untuk siapa, kita harus tahu. Jangan kita malas-malasan dan kita hanya menunda-nunda waktu, tapi kita boleh mempergunakan waktu ke depan lebih baik lagi. Kita harus menyadari bahwa singkat bukan jadi kita takut, bukan jadi kita pesimis, tetapi buat kita semakin ke depannya buat bijaksana. Kita harus punya arah yang jelas, arah mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan lewat tingkah laku perbuatan kita. Bagaimana juga daripada itu menyadari waktu kita terbatas, waktu kita singkat, kita harus bertumbuh. Bagaimana iman kita kepada Tuhan itu bertumbuh. Filipi 2 ayat 12 katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Memang keselamatan bukan hasil usaha kita, tapi memang anugerah Tuhan. Tetapi bagaimana kita meresponi anugerah keselamatan itu dari kehidupan kita sehari-hari. Iman kita bukan hanya iman yang ikut-ikutan. Mungkin ikut kata pendeta kah, atau ikut kakak rohani, kakak pembimbing kita. Tapi bagaimana iman kita kepada Tuhan tuh yang tahu kita masing-masing kepada Tuhan. Biarlah kita menyadari untuk bertumbuh kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, bukan hanya dari apa yang kelihatan, tapi manusia batiniah kita semakin hari semakin bertumbuh. Walaupun orang nggak ngelihat kita doa, walaupun orang nggak ngelihat kita baca Alkitab, walaupun orang nggak ngelihat kita bagaimana kita bersekutuan dengan Tuhan, kita tetap lakukan. Bagaimana kita menghormati Tuhan lewat tingkah laku perbuatan kita, boleh tercermin dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Biarlah kita boleh takut dan gentar menghormati Tuhan. Kepercayaan kita semakin menyenangkan Tuhan. Bagaimana iman kita itu juga disertai dengan perbuatan-perbuatan kita. Bapak Ibu, kalau kita tahu hidup kita singkat, kalau kita tidak tahu apa yang hari esok terjadi, mengapa kita nunda-nunda untuk melakukan pertobatan? Bagaimana kita menunda-nunda untuk melakukan yang benar? Bagaimana kita melakukan yang baik? Kita nggak bisa memang Tuhan mencari seseorang yang sempurna. Memang Tuhan tidak sedang mencari kita yang sempurna, tapi Tuhan mencari kita yang serius. Bagaimana kita serius berdoa, bagaimana kita serius dalam pertobatan kita, bagaimana Tuhan mencari kita yang serius menjaga hidup kita, serius bertumbuh dalam iman kita. Karena hidup kita seperti uap, tetapi hidup yang diserahkan kepada Tuhan memiliki nilai yang baik. Biarlah kita bertambah usia, tapi bertambah juga pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur, kami terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menguatkan kami, membimbing kami bahwa kami menyadari hidup kita singkat, hidup kami singkat Bapa, sehingga kami boleh mempergunakan kehidupan kami Tuhan dengan baik, dengan bijak. Waktu-waktu ke depan kami Tuhan, kami memprioritaskan untuk Engkau Tuhan, bagaimana kami di sekolah mungkin, di pekerjaan, di kuliah, di aktivitas wirausaha kami, ataupun aktivitas rumah tangga kami Tuhan. Biarlah Engkau selalu membimbing kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang terus menggunakan kehidupan kami bagi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami terima kasih, dan biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Kami berdoa, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya.
Amin.